Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sri Murni dengan NIM 21121184 kelas 2B. Di sini saya membuat proposal kewirausahaan yang berjudul Risoles Yogurt Ayam Yummy. Di sini saya akan menampilkan proposal kewirausahaan yang saya buat. Yang pertama yaitu latar belakang. Risol yogurt ayam merupakan salah satu jajanan tradisional yang banyak dijual di pasaran. Risol memiliki cita rasa yang lezat dan juga memiliki varian isi yang bermacam-macam sehingga banyak orang yang menyukainya. Oleh sebab itu, kami memanfaatkan peluang tersebut untuk mendirikan risol ayam. Risol yang kami buat ini memiliki rasa gurih dengan isian ayam yang lezat. Harga jualnya pun cukup murah, yaitu kami menjualnya dengan harga 3.000 per PCS, sehingga dengan adanya usaha ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen akan kebutuhan jajanan tradisional. Adapun tujuan proposal usaha yang kami buat yaitu sebagai cara untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan membuat sebuah produk yang menyehatkan dan bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Manfaat proposal Risoles Yogurt Ayam Yummy. Yang pertama yaitu membangun usaha Risoles Yogurt Ayam yang sehat dengan cita rasa lezat, halal, dan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang kedua, menggunakan konsep yang berbeda dari yang lain sehingga menarik minat pembeli. Dan kemudian melakukan kerjasama yang baik dengan mitra pelanggan, berusaha memberikan pelayanan yang baik, ramah, dan profesional kepada semua pelanggan. Kemudian lanjut untuk produk yang kami buat seperti di atas. Kemudian untuk lokasi bisnisnya dapat kami jualkan di lokasi area kantin kampus atau minimarket dekat kampus. Kami juga mempromosikannya lewat sosial media dan dari mulut ke mulut seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya. Untuk bahan baku yang kami gunakan adalah campuran sayur, potongan daging, dan mayones. Salah satu faktor untuk mendukung proses olahan makanan dalam satu usaha sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Merupakan jenis usaha yang mengutamakan kualitas bahan baku sehingga produk tetap terjamin kualitasnya. Untuk proses produksinya, kami menggunakan bahan-bahan yang ada pada slide untuk dan juga cara-caranya. Seperti yang sudah tercantum, kami menggunakan bahan dan alat tersebut dan cara-caranya juga sudah kami tampilkan. Untuk kapasitas produksi, jumlah olahan dari soles robot ayam bervariasi dalam satu hari tergantung dari permintaan konsumen. Apabila di kampus ada acara resmi, maka produksi akan meningkat sesuai dengan permintaan. Kemudian untuk sumber dayanya, keahlian dari anggota masing-masing tim, ada ketuanya yaitu tim PIK atau produk dan PIK pemasaran. Keahliannya dalam bidang mengolah resource yogurt ayam dan ahli dalam pemasaran makanan dalam akun media sosial dengan menggunakan video sehingga dapat menarik minat konsumen. Dapat kita edit semenarik mungkin sehingga menarik minat konsumen. Ada juga dengan PIK keuangan atau PIK pemasaran dengan ahli dalam mengelola keuangan, memasarkan olahan menggunakan komunikasi yang baik dengan konsumen sehingga konsumen senang membeli produk yang kita jual. Kemudian ada juga PIK sumber dan PIK pemasaran, yaitu ahli dalam memeriksa dan menyiapkan alat dan bahan olahan, serta ahli dalam memasarkan olahan makanan melalui media sosial maupun secara langsung kepada konsumen.
Untuk rencana pelaksanaannya, yang pertama yaitu pengembangan pasar dan saluran distribusi, yaitu kita menetapkan target konsumen atau sasaran pasar. Dalam menjalankan usaha harus menerapkan target dengan melihat perbedaan agar lebih mudah dijangkau oleh pembeli. Pada usaha kami mendirikan gerobak jualan makanan di persimpangan atau tempat keramaian di dekat kampus dan juga mempromosikannya lewat online shop, WA, Instagram, dan lain-lain. Agar kalangan masyarakat konsumen bisa mendapatkan makanan yang kami jual. Untuk konsumsi potensial, yang pertama yaitu karakteristik calon konsumen. Apabila ada acara tertentu, misalnya hajatan, arisan, atau di kampus seperti acara kerida, maka kami akan menjualnya. Kami akan mempromosikannya lewat online terlebih dahulu. Jika ada yang memesannya, maka akan kami buatkan. Kemudian ada juga problem atau masalah calon konsumen potensial, yaitu masalahnya banyaknya masyarakat yang menjual makanan yang kami buat sehingga masyarakat kurang tertarik untuk membelinya. Kemudian ada juga dengan potensi pasar, yaitu untuk menarik pelanggan melalui media massa, promosi dari mulut ke mulut untuk mengenalkan usaha kami yang diberikan berupa gambaran agar pelanggan tertarik untuk membeli. Untuk wilayah pemasarannya, yaitu kita harus menentukan objek pasar dengan strategi yang mudah dijangkau. Kami berharap kami bisa mendirikan toko sendiri untuk produk usaha makanan kami. Namun langkah pertama yang kami bisa lakukan yaitu kami menitipkan pada seperti pada kantin kampus, dan juga kami menggunakan teknik seperti pembelinya adalah seluruh masyarakat, baik anak-anak, remaja, dewasa bisa memakan risoles yang bergizi. Untuk penyewaan tempat dan gerobak makanan, pasar atau persimpangan atau tempat keramaian seperti misalnya kami bisa menjualnya di Gor Haji Agus Salim atau acara di masyarakat seperti hajatan, arisan, dan sebagainya. Dan juga lewat iklan media sosial. Situasi pesaingnya sangat banyak yang menawarkan beraneka ragam varian, tetapi Riset Robot Ayam terus berinovasi dan terus mempertahankan kualitas rasa dan kuantitasnya sehingga tidak mengecewakan konsumen atau pelanggan. Selanjutnya untuk jumlah dan harga produknya, untuk produk usaha kami menjualnya dengan harga 10.000 per kotak, dengan per kotaknya berisi 4 yang lumayan besar dan bergizi sehingga menarik konsumen. Untuk keunikan dan diferensiasi produk, yang pertama produk yang kami sajikan merupakan makanan dengan bahan yang bergizi, aman karena tidak menggunakan bahan pengawet, bahan kimia yang dapat merusak kesehatan. Yang kedua, memiliki berbagai macam bentuk dan varian sehingga menarik konsumen. Yang ketiga, bahan produk yang higienis. Kami memprosesnya menjamin menggunakan alat kerja yang steril dan sebersih mungkin. Karena setiap makanan yang diolah dengan baik dan bersih, maka hasilnya akan lebih terlihat indah dan lebih sehat, terjamin kualitasnya. Selanjutnya, rencana anggaran biaya pembelian peralatan seperti yang tertulis pada slide, berjumlah 1 juta, berjumlah 100.000, 1 juta. Untuk pemasarannya, untuk kuota internet, untuk mempromosikannya yaitu 100.000 per bulan. Untuk distribusi yaitu kita mencetak brosur untuk mempromosikannya dan transportasi 400.000. Untuk rencana anggaran biaya peralatan-peralatan penunjang pemasarannya 1.500.000. Untuk keberlanjutan usaha bisnis yang kami buat saat ini, banyak sekali para pebisnis yang memanfaatkan peluang usaha risoles robot ayam. Ini juga dapat menjadi pilihan usaha di bidang makanan yang mudah dilakukan dengan modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Jadi kami melebarkan sayap-sayap usaha kami dengan berbagai lokasi di Padang khususnya. Strategi yang akan kami jalankan yaitu melakukan sistem franchise, yaitu kami menawarkan demi melebarkan sayap-sayap usaha kami dengan konsep pembelian paket usaha. Jadi kesimpulan dari proposal wirausaha yang saya buat yaitu bisnis robot ayam merupakan salah satu jenis makanan dengan cita rasa yang lezat
dan juga disajikan sebagai jajanan di berbagai acara seperti seminar, syukuran, dan sebagainya. Usaha riset yogurt ayam yang kami jalankan memang masih dalam lingkup kecil. Namun usaha ini memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan mengingat peminat riset yogurt ayam kini yang cukup banyak dan strategi promosi dengan penjualan yang baik. Maka diharapkan usaha ini akan berkembang. Research Yogurt Ayam merupakan usaha yang akan dijalankan bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan cemilan. Pelaksanaan usaha ini adalah orang-orang yang memberikan kontribusi terhadap jalannya usaha. Pelaku usaha digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu direksi inti, ada tim usaha, modal usaha digunakan seminimal mungkin untuk membeli keperluan bahan baku dan peralatan yang akan digunakan. Harapan dalam pengembangan usaha yang kami buat, yang pertama yaitu untuk mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Kemudian untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan wirausaha, kemudian untuk menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula, khususnya bagi kami mahasiswa, kemudian menarik minat agar mahasiswa lainnya agar mengembangkan diri di berbagai bidang usaha. Kemudian mengembangkan usaha risoles agar semakin menjangkau konsumen. Baiklah, sekian dari proposal usaha yang saya buat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.